Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Naila Siti Humairo dengan NIM C2401241056. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kegiatan dan juga materi praktikum biologi perikanan pada minggu ini. Materi pada praktikum minggu ini yaitu tentang reproduksi. Reproduksi sendiri merupakan proses biologis bertemunya sel telur dengan sel sperma untuk menghasilkan suatu keturunan. Pada praktikum minggu ini saya belajar tentang tingkat kematangan gonad atau TKG, fekunditas, dan juga diameter telur. Tujuan dari praktikum minggu ini ialah untuk memahami tingkat kematangan gonad dari suatu individu ikan, memprediksi waktu pemijahan dan tahap perkembangannya, serta menjelaskan fase-fase perkembangan gonad. Selain itu juga untuk mengetahui jumlah telur ikan yang sudah masak, ukuran telur, perkembangan individu, dan juga menduga produktivitas dan potensi produksi dari kelompok suatu ikan. Tingkat kematangan gonad atau TKG merupakan tahap pengembangan gonad sebelum dan setelah memijah. Tujuannya itu untuk mengetahui perkembangan gonad yang sudah masak dengan stok yang ada di perairan, ukuran pemijahan, lama pemijahan, musim pemijahan dalam suatu siklus. Penentuan tingkat kematangan gonad itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara morfologis dan juga histologis. Kalau secara morfologis itu berarti kita mengamatinya secara visual, sedangkan kalau secara histologis yaitu mengamatinya itu melalui fase perkembangan sel dari gonad tersebut. Keduanya itu punya kelebihan dan juga kekurangan. Kalau misalnya morfologis itu dia sebenarnya lebih praktis tapi kurang teliti. Sedangkan kalau yang histologis itu ketelitiannya itu lebih akurat tapi dia tuh membutuhkan waktu yang lebih lama atau tidak praktis. Kemudian ada faktor internal yang mempengaruhi kematangan gonad ialah perbedaan jenis, umur, ukuran, dan sifat fisiologis dari individu ikan tersebut. Sedangkan kalau faktor eksternalnya itu dipengaruhi oleh suhu, arus, makanan, dan kualitas lingkungan di suatu perairan. Selanjutnya itu ada indeks kematangan gonad atau IKG. Dia itu merupakan nilai dalam persen sebagai hasil dari perbandingan berat gonad dengan berat tubuh ikan tersebut. Untuk prosedur kerja pada tingkat kematangan gonad ini sudah dilakukan pada minggu sebelumnya, yaitu ketika membedah ikan untuk mengambil organ di dalamnya, yaitu seperti usus, lambung, dan juga gonad dari ikan tersebut. Yang kemudian organ tersebut disimpan ke dalam botol sampel untuk diberikan cairan formalin 10%. Selanjutnya ialah fekunditas. Dia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada fekunditas mutlak, yaitu jumlah telur masak yang belum dikeluarkan pada saat ikan memijah. Yang kedua itu ada fekunditas nisbi, adalah jumlah telur per satuan berat atau panjang. Dan yang ketiga ada fekunditas total, yaitu telur keseluruhan yang dihasilkan oleh ikan selama hidupnya, mulai dari awal produksi sampai dengan terakhir. Kemudian ada diameter telur, yaitu ukuran panjang telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah di tera. Lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan panjang dan berat suatu ikan, dan berat dan panjang suatu ikan itu juga mempengaruhi fekunditas. Pada prosedur kerja yang dilakukan pada praktikum ini terdiri dari metode gravimetri, metode volumetri, dan juga metode gabungan. Untuk metode gravimetri ini ialah melakukan proses menimbang bobot gonad, lalu mengambil beberapa subsampel dengan bobot tertentu, lalu menghitung jumlah telur ikan yang ada. Kelebihannya itu cukup akurat tapi butuh waktu yang lama. Kedua itu ada metode volumetri dengan menimbang berat gonad, lalu memasukkan aquades ke gelas ukur, lalu masukkan gonadnya dan bandingkan volume sebelum dengan sesudah. Lalu mengambil sebagian gonad untuk dihitung jumlah telurnya. Yang ketiga itu ada metode gabungan, berarti gabungan dari gravimetri dan juga volumetri. Yang dilakukan ialah dengan mengambil sebagian gonad, kemudian ditimbang, lalu dihitung volumenya seperti volumetri. Setelah itu dibelah menjadi 3 bagian, kemudian ketiganya itu diencerkan dengan
membaurkan gonad dengan Aquades di cawan Petri pada wadah yang berbeda. Setiap gonad yang udah diencerkan itu diambil menggunakan pipet tetes, lalu diteteskan sebanyak 20 tetes. Setelah itu dihitung jumlah telur pada setiap tetes yang ada. Setelah itu menjumlahkan total telur di setiap bagian gonad. Kemudian dihitung menggunakan rumus fekunditas, yaitu ada G dikali V dikali X per Q, yang kemudian hasilnya itu dimasukkan ke dalam sheet yang tersedia untuk selanjutnya dikumpulkan dan menjadi pedoman dalam penulisan laporan draft kedua. Sekian pemaparan materi mengenai microlab teaching praktikum minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.